Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada siang hari ini kita kebetulan ada kegiatan pengadilan sumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, hari ini kita ketemu dengan Pak Dr. Heru, beliaunya ini pakar tentang obstruction of justice. Pak Heru, kira-kira seperti apa ya pandangan Bapak tentang obstruction of justice di Indonesia? Yang pertama, kita sebagai advokat ya, kaitannya dengan obstruction of justice ini betul-betul menjadi perhatian serius. Kenapa saya katakan demikian? Hampir semua tugas pokok, fungsi, kewenangan maupun hak-hak seorang advokat itu kalau dijalankan dia berbanding terbalik dengan unsur-unsur obstruction of justice. Contohnya hari ini kita mendampingi klien untuk pemeriksaan di kepolisian atau di kejaksaan. Kita betul-betul tahu klien kita ini sakit. Ada surat dokter. Nah, sementara anggapan banyak orang, pola yang seperti ini itu dalam tanda kutip mesti akal-akalan. Karena sakitnya serius, minggu depan, mungkin 2 minggu, diundang lagi, nggak bisa datang lagi dengan surat juga, bahkan mungkin dengan rekam medis dan seterusnya. Mereka bisa saja menyebut bahwa kita dalam tanda kutip menghalang-halangi. Itu yang sangat sederhana. Belum lagi kalau kita eksepsi di perkara pidana, kebetulan yang bersangkutan klien kita ditahan, begitu eksepsi kita dikabulkan, mereka demi hukum bebas, itu juga bisa saja dikategorikan. Nah, pertanyaannya sekarang ini, posisi advokat, ya, itu bisanya hanya mengadu atau melaporkan. Meminta memohon ya. Kalau ada pihak aparat penegak hukum lain yang kebetulan melakukan hal serupa. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kita sidang di pengadilan dipanggil jam 9. Padahal nunggu sampai jam 4, jam 5. Akhirnya dikasih tahu apa? Hari ini ditunda. Ini kan dalam tanda kutip bisa saja kalau saya mau mengartikan bahwa itu sudah menghalangi karena hari ini jadwal saya di sini. Besok saya nggak di sini lagi, minggu depan saya di tempat lain dan seterusnya dan seterusnya. Pak Dokter, esensi obstruction of justice ini barang yang sesuatu saya lihat ambigu ya. Kenapa? Menghalang-halangi, merintangi, menunda proses. Menghambat juga bisa masuk kategori. Bahkan ini menjadi bagian dari yang namanya contempt of court. Tadi contempt of court ini kan tidak hanya kita sebetulnya. Penghinaan terhadap peradilan ya. Iya, siapapun di situ bisa jaksa. Pertanyaannya kita nggak punya hak untuk menyidik. Nggak punya hak untuk menahan. Padahal kita sama mereka katanya sama-sama aparat penegak hukum. Artinya kalau melihat posisi ini Pak Dokter Ahmad Saliman, apa Pak yang kira-kira disampaikan pada publik? Sementara ini saya lihat misalnya dalam proses. Dan sorry ya, betul disampaikan pada publik karena sangat mungkin seseorang pun bisa dianggap demikian. Contohnya ini, maaf kata, Mas Rahman kebetulan ketemu temannya lama. Dari anggap saja mungkin dari Papua atau dari mana, ya? Karena sesuatu dan lain hal di Surabaya masih ada perlu, udahlah daripada di hotel di sini aja. Ternyata kebaikan Mas Rahman ini tercium oleh intel dari kepolisian atau kejaksaan. Ini menyembunyikan dalam tanda kutip tersangka, padahal Mas Rahman sangat sekali nggak ngerti. Nggak ada upaya, nggak ada niat. Nggak ada. Oh ini kita teman baik udah lama dan maaf kata kebetulan yang bersangkutan juga nggak terbuka, ngapain di Surabaya. Dia bilang katanya ada perlu, masa saya mau detail-detail sih nanyain ngapain. Itu sudah masuk loh Mas kategorinya. Artinya Mas Rahman sebagai teman lama yang kebetulan sebagai masyarakat biasa, bisa dibayangkan kan? Betul, niatnya menjadi obstruction of justice. Iya. Kalau kita berbicara obstruction of justice kan itu pada konteks delik pidana ya. Jadi di situ undang-undang tipikor ada pasal 21 juga KUHP pasal 21. Konteksnya itu pencerminan dari menghalang-halangi. Jadi kalau kita berbicara konteks hukum pidana, kita harus tetap mengacu kepada hukum yang lain ya. Jadi kalau di sistem negara hukum, kalau kita berbicara KUHP karena ini hukum publik, harus terkait dengan hukum privat. Karena hukum publik itu timbul dari hukum privat.
kan begitu. Jadi semua itu kan diatur lebih dulu secara privat, baru publik itu yang melindungi, kan begitu. Nah, kalau bicara tentang hukum privat terkait dengan hukum publik, kedua konsep hukum ini harus diharmonisasikan, gitu. Tapi jangan lupa di sini juga ada ketentuan ya, seperti ketentuan tentang administrasi pemerintah, hukum tata negara. Karena dalam hukum publik ini juga diatur hukum tata negara. Jadi ketika kita berbicara obstruction of justice terkait dengan advokat, artinya apa? Kita harus melihat konteks batas kewenangan advokat dan hukum publik ini tentang obstruction, kan begitu. Nah, ini harus dilihat dan diharmonisasikan, harus saling melindungi. Kira-kira sebagai closing statement apa ya Pak ingin disampaikan kepada publik agar barang yang namanya obstruction of justice ini tidak ambigu, tidak orang salah satu, mohon maaf, penyidik kepolisian dan KPK mengartikan lain. Ya, nomor satu ya, dari sisi aparat penegak hukum ya, mereka harus betul-betul objektif melihat, terutama karena ini kaitannya dengan perbuatan pidana dalam tanda kutip, ya kan? Tadi yang nomor satu adalah niat. Mens rea. Ya, mens reanya tuh kan pasti nampak toh. Tadi contohnya, wah saya ini betul-betul sudah lama nggak pernah berhubungan, tiba-tiba teman ini datang, kan itu sulit dikatakan itu berniat. Itu dari sisi sananya ya, harus jeli, sehingga unsur-unsur itu betul-betul terpenuhi. Sebaliknya dari sisi masyarakat, terutama kita masyarakat penegak hukum dalam hal ini advokat ini, ya kita jangan sampai melanggar sumpah jabatan, melanggar kode etik, apalagi melanggar undang-undang. Kalau kita di track kita, sebagaimana yang kita lakukan, kita punya kok perlindungan terhadap profesi kita ini. Bahkan kita punya hak imunitas. Terspesialis mata, ada pasien perempuan datang, tiba-tiba saya bilang, coba ini pahanya dibuka ya. Itu sudah tidak beretikat baik. Tapi kalau dia memeriksa di sekitar mata, maaf kata, kalau terjadi sesuatu, dia masih dalam konteks hak imunitas. Baik di dalam maupun di pengadilan. Saya kira persoalan yang seperti ini, tadi kan saya katakan, baik untuk penegak hukum maupun masyarakat awam, ini menjadi tugas mereka yang katanya punya anggaran cukup besar untuk melakukan penyuluhan hukum. Siap. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita santai hari ini. Semoga sepintas tentang bersama Dr. Rizal ya, Dr. Rizal, Ketua DPD KAI Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih, salam juang, biar justisia, Merdeka.